Pemirsa, gelaran MotoGP di sirkuit Pertamina Mandalika terbilang sukses. Pembalap asal Portugal Miguel Oliveira dari Red Bull KTM meraih trofi juara. Namun di balik kesuksesan debut Mandalika sebagai sirkuit internasional masih ada beberapa masalah pendukung yang perlu dibenahi yang mungkin dapat berpotensi menjadi teropong di masa depan agar penyelenggaraan lebih sempurna dan juga sukses. Ya, lalu apa saja yang menjadi catatan dan juga evaluasi gelaran ajang balap di sirkuit Pertamina Mandalika? Kita telah terhubung dengan pengamat motorsport Indonesia Eko Rahmawanto. Selamat pagi, Mas Eko, salam sehat. Pagi Mas Eko, salam sehat. Selamat pagi semuanya, salam sehat selalu. Baik, Mas Eko, kalau kita bicara soal MotoGP tadi sempat kita singgung di awal ya, MotoGP Mandalika, bagaimana kemarin yang trending di media sosial adalah terkait dengan pawang, petir, dan juga Marc Marquez. Tapi Mas Eko sendiri, apa yang paling mencuri perhatian Mas Eko di balapan MotoGP Mandalika kemarin? Nah, selain pawang hujan dan Marc Marquez, tentu ini menjadi viral ya. Pertama, ini di dunia ini kaget ya, kok ada pawang hujan yang bisa menghentikan hujan ya. Akhirnya kemarin menjadi pembicaraan luas. Yang kedua tentu Marc Marquez yang diharapkan bisa tampil maksimal, ternyata kita tahu kemudian crash, masuk rumah sakit meskipun kondisinya baik-baik saja. Kemudian yang ketiga saya kira ini karena pertandingan atau balapan awal ya untuk di Mandalika setelah 25 tahun dulu di Sentul, tentu tracknya masih coba-coba ya, artinya pembalap ini semakin banyak dipakai ya, lintasannya itu semakin bagus. Jadi kalau aspalnya itu semakin sering dipakai itu akan membuat garis tersendiri itu, Reza. Jadi semua pembalap akan lebih enak ketika dia memakai aspal yang baru. Saya kira akan ke depan nanti pasti akan lebih enak nanti. Tidak ada keluhan-keluhan terkait dengan lintasan. Baik, Mas Eko, kalau kita lihat juga kemarin bagaimana terkait dengan penyelenggaraan MotoGP Mandalika ya, Mas Eko ya. Kalau dari awal begitu, dari antrian tiket yang cukup panjang dan juga ada beberapa kendala-kendala yang terjadi selama perhelatan MotoGP Mandalika kemarin. Tapi kalau evaluasi dari Mas Eko seperti apa, Mas Eko? Ya, kemarin kalau terkait dengan tiket, kan panitia sudah memajukan 16 sampai dengan 17 untuk menukar tiketnya. Ini sebetulnya antisipasi yang bagus ketika melihat animo masyarakat yang untuk menonton itu luar biasa sekali. Kalau tidak salah itu 100.000 dibagi 3. Di hari Jumat itu sekitar 20.000, di Sabtu 20.000, dan di hari Minggu itu yang paling penuh sekitar 60.000 lebih mungkin ya. Nah, ini saya kira ke depan mungkin panitia harus mulai memperbaiki, terutama dalam transportasi ya. Jadi ketika mau masuk ke Mandalika juga macet, kemudian ketika keluar banyak juga penonton yang harus menunggu lama untuk menunggu bus ya. Jadi beberapa penonton ini agak kesal nih. Tapi saya kira ini nanti menjadi catatan juga bagi panitia di sana. Ini kan baru permulaan ya, awal dari Mandalika. Tentu masih belajar panitianya. Jadi ke depan, mungkin tahun depan, saya kira harus lebih bagus lagi dari sekarang. Tapi dari overall, saya kira sudah bagus. Baik. Nah, Mas Eko, kalau dari secara keseluruhan nih, ini kan memang ajang internasional banyak yang datang. Pada saat sudah dieksekusi, bagaimana menurut Mas Eko soal perhotelan di sana, kemudian fasilitasi untuk UMKM di sana pada saat ajang sport ini, Mas? Ya, ini juga menjadi catatan penerbangan dari Indonesia, banyak yang langsung ke Bali ataupun ke mana, ke Lombok. Kemudian dari lokal itu penerbangan juga ditambah. Tapi yang paling penting menurut saya, ke depan misalkan kalau tidak bisa langsung ke Lombok, dia bisa juga ke Bali dulu. Dia memakai jalan darat, kemudian naik kapal begitu ya. Seperti Pak Sandiaga Uno itu yang dilakukan, dia kan bisa melakukan hal itu. Jadi tidak semua langsung ke sana. Kemudian hotel, saya kira hotel memang tidak mencukupi ketika animo masyarakat sangat tinggi sekali. Padahal kita juga sudah melihat banyak disiapkan juga kapal-kapal kayak semacam kapal pesiar gitu ya, tapi di relatif yang lebih kecil begitu.
pantai-pantai untuk menginap, bungalow, villa dan lain-lain saya kira sudah penuh sekali dengan di sana. Bahkan saya lihat ada juga yang tidur di mobil. Nah ini tentu kenyamanannya kalau tidur di mobil, susahnya ketika nanti akan mandi dan lain-lain. Nah mungkin catatan ke depan saya kira harus diperbaiki soal fasilitas hotel itu lebih banyak dibangun hotel-hotel untuk mendukung Mandalika kedua nanti di tahun depan. Mas Eko, ada juga nih yang viral, ada soal ini Reza, soal staf hotelnya Miguel Oliveira. Iya, sang juara ya. Risman yang kemudian dia menuai banyak pujian begitu. Salah satu juga dari Gubernur NTB. Kalau menurut Mas Eko, apakah ini menjadi sebuah sentimen yang positif atau arahnya kemana, Mas? Ya betul, sentimen positif. Saya kira semua petugas hotel di Lombok, saya kira melakukan hal yang sama. Itu menjadi viral ketika salah satu pembalap itu mengunggah di akun media sosialnya. Kemudian ketika di televisi dia juga mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada staf hotel itu, akhirnya menjadi viral dan lain-lain. Saya kira saya banyak teman yang berangkat ke sana, staf hotel di Lombok maupun di sekitar Mandalika, semua welcome, semua menjalankan fungsinya dengan bagus. Nah ini beruntung sekali yang disebutkan tadi staf hotel tadi kemudian menjadi mendunia karena namanya disebut di media sosial maupun di televisi ketika dia diwawancarai. Iya, baik. Mas Eko, kalau kita bicara dari segi balapan sendiri, Mas Eko, tentunya kita sekarang sudah punya sirkuit sekelas MotoGP begitu ya, Mas Eko ya. Sudah grade A, homologasinya grade A. Lalu ke depan ini apa yang harus kita manfaatkan betul dari sirkuit Mandalika ini? Yang pertama tentu jangan sampai Mandalika ini kosong. Jadi artinya pengurus besar otomotif mungkin ya sering mempertandingkan gelaran balap motor di sana. Apakah itu tingkat nasional, maupun regional, maupun internasional. Agar aspalnya itu semakin lama semakin dipakai, itu semakin bagus, Reza. Jadi kalau aspal itu jarang dipakai, tentu menjadi kurang enak. Apa yang seperti dikeluhkan oleh Marc Marquez di awal-awal itu. Jadi ketika kemudian ini sering dipakai, pasti akan menjadi kebiasaan bagi pembalap. Jadi saya kira setahun ke depan, ini harus sering dipakai agar juga kita mempunyai pembalap bukan hanya di Moto3. Nanti ke depan siapa tahu kita punya pembalap yang lebih hebat lagi ya, bukan dari Moto3 tapi bisa masuk ke MotoGP. Ini tentu kebanggaan bagi kita semua. Oke. Jadi sebenarnya bagaimana caranya untuk IMI dan juga pemerintah untuk menghasilkan pembalap-pembalap muda terbaik ke depannya, Mas Eko? Ya, saya kira harus sering dilakukan balapan di sana ya. Apakah itu nasional, regional, maupun internasional. Kita ini sebetulnya punya pembalap potensial dimanapun. Karena kita tahu bahwa rider-rider di Indonesia, kita tahu kemarin ketika melakukan selebrasi atau di Jakarta kemarin kan banyak juga tuh rider yang diikuti oleh pembalap-pembalap dari Indonesia. Nah itu kan lebih baik daripada balapan di jalanan gitu, lebih baik disalurkan di jalur resmi di sirkuit-sirkuit yang sudah disediakan. Ikut ke grup-grup yang balapan-balapan yang profesional, kemudian ditangani oleh gurunya atau instrukturnya yang bagus juga. Nah tentu itu pasti akan ke depan kalau kita Latin begitu juga pasti akan menghasilkan pembalap-pembalap yang bagus. Dulu kita juga pernah punya pembalap-pembalap yang bagus. Nah sekarang kita punya satu yang tampil di Moto3. Ya saya kira masa depan pembalap-pembalap Indonesia akan sangat bagus jika diberi kesempatan, Reza. Mas Eko, ada juga yang dibicarakan sekarang, ini bisa jadi ada potensi untuk balapan F1 di sana nggak sih, Mas Eko? Ya memang balapan ini dirancang untuk MotoGP ya, tapi ada kemungkinan jika kemudian diperbaiki 1-2 lintasan dan lain-lain, kemudian dikonsultasikan dengan pemegang lisensi Formula One, saya kira bisa juga dipakai itu Mandalika. Karena sebagai syarat untuk balapan F1 sebetulnya sudah terpenuhi, meskipun tidak semuanya sempurna ya. Memang Mandalika ini khusus untuk MotoGP,
Tapi kalau ada perbaikan-perbaikan sedikit mungkin dan dikonsultasikan kemudian dengan pemegang lisensi Formula One, saya kira akan lebih menarik jika ada MotoGP maupun F1 di Mandalika. Baik, ya kita harapkan banyak sekali ajang balap nanti akan digelar ya di sirkuit Mandalika. Baik, terima kasih pengamat olahraga Eko Rahmawanto sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time.